warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ibadah puasa yang sudah kita kerjakan yang terkait di dalamnya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus donga tinunga muga-muga barokah Ramadan Allah dadosaken kula lan panjenengan wong sing sehat lahir batine. Allahumma manfaat ilmune, barokah uripe, tentrem kabeh keluargane, soleh solehah putra putrine, lunas utange, husnul khotimah benjang pejae. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan pada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, orang-orang mukmin yang mengikuti jejak Rasulullah sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, ada pepatah Arab mengatakan subbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin besok pagi. 10, 20, 30 tahun yang akan datang, Indonesia bisa dilihat generasi sekarang kayak apa. Jadi pemuda hari ini adalah pemimpin besok pagi. Karena itu sesuai dengan tema malam hari ini, membentuk generasi yang kuat imannya dan kuat ekonominya. Untuk membentuk sesuatu diperlukan modal. Betul Pak ya? Sampean gawe apa? Orang dia modal, ya apa? Kan tidak bisa. Untuk membentuk sesuatu harus ada modal. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Mar-Rahman dan Mar-Rahim menciptakan kula panjenengan tidak diciptakan begitu saja, tidak. Dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kerasa kira-kira napa modale sing diparingan Gusti Allah? 1, fisik. 2, akal. 3, hati. Duwe kabeh kira-kira telu. 1, fisik. 2, akal. 3, hati. Jadi apa wae modal di dunia ini Allah sudah modali 3 itu. Orang sukses modalnya yaitu jika kita bisa mengelola modal 3 itu, apa yang kita katakan akan terwujud. Jika kita tidak mau menggunakan, tidak mau mengoptimalkan modal itu akan modal madil. Urip iku butuh modal. Orang dia modal madil. Ya ta? Urip butuh biaya. Orang dia biaya, biayaan. Setuju? Urip butuh biaya, orang dia biaya, biayaan, ngalor ngidul. Jere mbah-mbah biyene, ruginin donya ora apa-apa. Soro pas. Rugin donya kok ora apa-apa ya soro ya. Ruginin donya ya soro. Iki kayak tadi ndak punya modal madil lah. Kalau kita ingin membentuk iman yang kuat,
Fisik harus kita kelola dengan baik. Rasulullah itu sehat karena mengelola dengan baik. Maka dalam hadis disebutkan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, mukmin yang prima, apa saja pengetahuannya bagus, fisiknya bagus, ekonominya bagus, imannya bagus, jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang ringkih segala-galanya. Awake ringkih, poso ae koyo kadut gak ono isine, klengak-kleng. Ya, kalau di hari-hari ini maklum, sebab 10 hari pertama adalah masa detoksinasi fisik yang sudah kita tumpuk racun di dalam perut kita. Nanti putaran yang kedua, insya Allah sudah gak patek goyang. Jadi kalau kemarin 10 hari awal Ramadan ini, awak dewe untuk goyang kayak kadut gak ini sini maklum. Justru yang jadi pertanyaan, aku lho poso lho ora krasa belas. Ya ora ngelak, ya ora luwe, kuat. Lah, ada pertanyaan, jangan-jangan posone gak bener ya. Nah, jadi para ahli kesehatan, 10 hari ini adalah masa detoksinasi, masa penggelontoran racun. Cirinya al-limpo'u wal ngelimpru'u, pekoh. Nah, itu cirinya. Nanti 10 hari yang kedua, insya Allah sudah ringan. Atau sekarang sudah bisa merasakan, oh sudah gak patek oleng, sudah biasa. Sudah biasa. Nah, jadi kalau ingin membentuk iman yang kuat, fisik yang pertama juga harus dikelola dengan baik. Kemudian akal juga dikelola dengan baik, diulang sing apik. Kabeh ditoto, fisik ditoto, akal ditoto, ati yo ditoto. Jere mbah-mbah biyen niku kiamate awak dhewe tanpa kandha sangka iku ayo padha tata. Mumpun ditata. Anak kita sekolahkan sudah dipersiapkan, tapi belum ada jaminan. Oh ya anak di sekolah no, wis dipinter no. Nanti akan jadi orang yang punya iman yang kuat belum tentu. Nek kapan atine ora ditata juga ndak bisa. Kalau bicara iman yang paling pangkalnya adalah hati. Sebab Rasulullah dawuh di dalam diri ada segumpal darah. Jika segumpal darah ini bagus, seluruh amalnya bagus. Tapi nek segumpal darah ini bosok, kabeh amale dadi bosok kabeh. Dia adalah hati. Bahkan selamat ndae, seneng gae di dunia sampai akhirat sangat berbanding dengan lurus dengan hati. Nah, kira-kira jenengan poso iki seneng apa senep? Senengnya apa? Ngenteni adzan maghrib. Ya, Raen ini memang itu sudah dijanjikan Rasulullah. Jadi orang puasa kalau sudah menjelang maghrib itu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu siapa saja, umpamane arek cilik. Urung adzan wis dijagain nang ngarepe iku ana teh, es teh, kolek wis nang ngarep. Kapan nang adzan? Semua orang. Jadi kalau hati kita senang berarti kita bisa menyambut SK langit yang datang dari Allah. Nah, itu di antara karakter atau arah untuk membentuk iman yang kuat ya dari situ, dari hati. Ora iso. Kalau jenengan buka cek surat Asy-Syu'ara ayat 88 89 Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara. Jangan cek nanti ayat 88 89. Akan ada hari kata Allah, la yanfa'u malu. Harta yang kau kejar, kau tumpuk-tumpuk, tidak banyak manfaatnya. Ini Allah yang berfirman. Anak yang kau gadang-gadakan, dipinterno, di sekolahno, cilik digedekno. Segede, rasa balik cilik meneh. Padahal ora digedekno ora ana, wis gedhe karepe dhewe iku urusane
Gusti Allah, proyeknya Gusti Allah. Cuma awak dhewe kadang-kadang melinti kadang-kadang. Sing gede iki bapak ibu ora, Allah yang membesarkan. Itu proyeknya Allah, bukan proyek kita. Nah, harta ndak banyak manfaatnya, anak juga ndak banyak. Hari itu adalah hari pengadilan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa kejernihan hati. Iki firman Gusti Allah mesti benar. Tidak mungkin bleset dan tidak mungkin salah. Jadi surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. Jadi hari itu adalah hari pengadilan. Gak ono manfaatnya. Nah, untuk membentuk iman yang kuat juga seperti itulah. Ramadan ini adalah salah satu momentum untuk kita membentuk keimanan yang kuat. Dalam kitab Al-Hikam disebut nalikane urip kaya awak dhewe iku jere kitab Al-Hikam akeh wong urip ning padha turu. Akeh wong urip ning padha turu. Sesuk nek wis mati lagek nglilir. Jenengan angen-angen. Akeh wong urip ning padha turu. Sesuk nek wis mati lagek nglilir. Kira-kira bener gak ini? Waktu sehat, waktu kuat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ajal sudah tiba, baru ngelilir. Ya Rob, seperti ini pengadilanmu ya Rob. Tolong kembalikan kami ya Rob di permukaan bumi. Aku tak poso, aku tak zakat, aku tak sholat. Jere malaikat, kasih Pak Le, wis ra ono hari. Jadi ketika dia meninggal, baru dia ngelilir. Untuk apa selama ini di dunia? Ternyata dia hanya mengejar dan menuruti keinginan hawa nafsu saja. Ekonomi ingin kuat juga sama. Fisik, akal, hati juga harus dibangun. Apa artinya? Bisa membangun ekonomi yang kuat sementara hatinya kropos. Sehingga ketika mengambil sesuatu bukan haknya, ia pun dirampas. Padahal jatah umatnya Rasulullah antara sitin ila sab'in, antara 60 dan 70. Wis umat Kanjeng Nabi ku rata-rata sakmono kae. Mangkane wong iku nek wis umur 40 wis mulai sepuh. Umur 50 mestine kudu seneng kopian. Artinya wis kudu seneng sujud nang pangeran. Aja macem-macem. Wis umur 50 senengane kudu kopian. Eling nek wis umur swidak sewaktu-waktu iso apa? Iso tindak. Tindake rasa mulih meneh. Nah, wis pokoke umur swidak iki wis tengara itu. Nah, jere wong biyen ya wis fisik kita sudah banyak tandanya. Meripat sing awas, wis maleh kabur, iku tandane wis cedhek kubur. Wis ora sing berkurang cara memandangnya. Ingat, itu sudah tengara dari malaikat Israel. Kuping ya ngono, kuping sing krungu teken, wis maleh tuli. Wis tuwek tambah dijak ngomongi hahe. Apa? Wis ditarik karo Gusti Allah. Iku tandane wis cedhek pati. Wis. Semua orang akan mengalami itu, tidak ada yang tidak. Nah, maka perkuat iman kita. Kalau 3 tadi dikelola dengan baik, fisik dikelola dengan baik, akal dikelola dengan baik, hati dikelola dengan baik, akan terbentuk apa yang diinginkan. Ini aja yang kita sampaikan, semoga bermanfaat, semoga ibadah puasa dan yang terkait di dalamnya yang sudah kita kerjakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang belum kita lalui, semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, dan semoga puncaknya nanti kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dari Ramadan seperti lahir bayi yang normal. Sebab tidak semua bayi lahir dalam keadaan normal. Ada enggak bayi yang lahir cacat? Ya padha karo poso. Nek poso ini bener imanan wahtisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, seperti bayi yang lahir dalam keadaan normal, tidak punya dosa. Tapi nek poso ini gak patek bener, kurangnya ini kurang-kurang, ya mungkin lahir tapi dalam keadaan cacat. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Demikian, kalau ada sumur di ladang, bolehlah numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.